tahun ini pun kita adakan, tetapi memang dengan suatu penyesuaian. Jadi kita baru saja 2 minggu lalu mengadakan festival rendang tanpa penonton, jadi virtual. Kita adakan di Payakumbuh, di salah satu objek wisata di pinggiran sungai, dan kemudian ada sekitar 9 kabupaten kota dan sekitar 15 peserta milenial yang ikut memasak rendang. Nah, penonton nggak kita undang, malah tidak diperbolehkan masuk pada lokasi itu. Tetapi mereka bisa menonton di akun-akun YouTube yang dibuat atau disiarkan oleh sekitar 10 orang YouTuber atau influencer. Itu salah satu capaiannya adalah satu influencer itu bisa punya viewer atau ditonton saat live memasak rendang itu sampai 200.000 orang per satu YouTuber. Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang kekayaan pariwisata Sumatera Barat yang selama ini perekonomian Sumatera Barat ditopang oleh sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Namun ke depan, sektor pariwisata akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Sumbar, jumlah kunjungan wisatawan ke Sumbar pada 2018 diperkirakan mencapai 8,1 juta orang, melebihi target yang ditetapkan 8 juta orang. Nah, untuk menjadikan pariwisata sebagai sumber ekonomi baru, dibutuhkan sejumlah upaya. Salah satunya terus meningkatkan dan mengoptimalkan daya tarik objek wisata. Sekarang memang masih pandemi, tapi sebenarnya kita sudah bisa traveling dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Nofrial, Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat. Halo Pak Nofrial, apa kabar Pak? Halo Kori, kabar baik, kabar sehat. Sehat ya. Pak Nofrial, dibanding sektor lain, pariwisata ini berapa sih Pak persentase sumbangannya untuk pendapatan Pemprov Sumatera Barat Pak? Iya, jadi memang apa yang Kori informasikan tadi benar adanya bahwa sekarang ini Sumatera Barat kontribusi PDRB-nya masih didominasi oleh sektor pertanian. Karena memang dari 5,5 juta penduduk Sumatera Barat itu sekitar 65%-nya masih petani, pekebun, dan nelayan. Tetapi setahap demi setahap itu kontribusi sektor pariwisata sudah mulai muncul. Ada subsektor akomodasi, transportasi, kemudian jasa lainnya itu sekarang sudah mencapai 16%. Jadi kami pikir ada sedikit kenaikan dari tahun lalu karena memang 2019 itu perkembangan sektor pariwisata dan tentu saja diikuti dengan kontribusinya terhadap perekonomian Sumatera Barat lumayan signifikan karena ada beberapa tambahan amenitas, ada tambahan hotel-hotel, akomodasi, transportasi, dan yang jelas memang kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat. Begitu, Kori. Nah, ini bisa dijelaskan Pak, apa saja pariwisata unggulan di Sumatera Barat, Pak? Jadi, kalau bicara unggul, saya mulai dari hasil survei ya. Kami bekerja sama dengan kawan-kawan dari salah satu kampus di Jakarta, karena kami pikir lebih baik kami surveinya dengan orang yang tidak punya kepentingan, tidak punya subjektivitas. Nah, hasil survei mengatakan bahwa motif kunjungan utama orang ke Sumatera Barat itu karena budaya yang khas. Maka untuk budaya yang khas, kita matchingkan dengan beberapa potensi wisata unggulan. Yang pertama itu memang kita masih kuat di aktivitas-aktivitas adat di Sumatera Barat. Kemudian ada juga bentuk-bentuk visualisasi adat seperti Istana Pagaruyung, ada kemudian berbagai bentuk visualisasi lainnya, dan seterusnya. Yang kedua, kenapa orang datang ke Sumatera Barat itu porsi yang kedua adalah karena makanan spesifiknya yang dianggap enak gitu. Nah, ini juga
kami terima kasih, artinya sudah beberapa kali pooling, itu salah satu makanan kita, rendang itu diakui sebagai salah satu makanan terenak. Nah ini ada berbagai potensi yang kita angkat, kita develop, misalnya tentang pengembangan kuliner, di mana-mana sekarang wisata itu tidak bisa dipisahkan dengan kuliner. Jadi waktu enjoy-nya itu adalah objek wisata dan kulinernya. Dan kemudian yang ketiga, motif orang ke Sumatera Barat baru variasi alam yang indah. Nah, variasi alam yang indah ini itu ada banyak, berbagai destinasi, nanti akan kita ceritakan, ada di Padang, Bukit Tinggi, Sawalunto, Pariaman, Tanah Datar, dan lain-lain. Yang keempat baru sosial keagamaan. Nah ini menarik, potensi unggulannya ternyata adalah sosial keagamaan. Kita tidak bisa menafikan kalau yang namanya orang Minang itu hidup di luar berKTP non Minang, ya tentu kita anggap sebagai wisatawan kan. Nah dia bisa pulang 2 kali setahun, 3 kali setahun, itu pulangnya di Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, bulan puasa, dan lain-lain. Nah itu juga memperkaya khasanah pariwisata Sumatera Barat. Kemudian untuk MICE kita juga punya potensi, karena ternyata mungkin sama dengan kawan-kawan di daerah lain, rapatnya sehari, jalan-jalannya sehari. Ini juga menjadi unggulan di Sumatera Barat. Kemudian ada motif kunjungan itu karena belanja produk unik. Nah ini menarik juga, saya baru tahu juga ternyata ada orang datang ke Sumatera Barat hanya untuk mencari sesuatu yang unik. Nah saya tanya-tanya, ini orang kenapa datang ke Sumatera Barat, produk unik apa? Rupanya ada hewan peliharaan seperti burung dan lain-lain, dan kemudian ada hiasan kayak saya misalnya pencinta batu akik. Nah orang banyak datang ke Sumatera Barat karena memang pengen cari batu akiknya Sumatera Barat. Dan kemudian yang terakhir baru karena event, kita ada beberapa event. Jadi ada 7 potensi yang ternyata sejalan dengan motif kunjungan orang datang ke Sumatera Barat. Begitu, Kori. Oh, tadi Pak Nofrial sempat bahas soal makanan. Saya jadi mau makan nasi Padang nanti nih. Pak Nofrial, ini bagaimana Pak situasi pariwisata di Sumatera Barat sebelum dan setelah pandemi, Pak? Ya, jadi situasinya sebetulnya memang pada posisi yang benar-benar lay down ya, benar-benar sekarang ini tidak ada pergerakan sebelumnya ya, bukan saat-saat ini, nanti saya jelaskan. Tapi sebagai sebuah komparasi, 2019 itu kita masih punya Wisman sekitar 60 ribuan yang datang. 60 ribuan ini kan yang masuk melalui BIM, karena cara perhitungannya begitu. Tetapi yang extend tour misalnya kebanyakan adalah yang ke Mentawai, itu dia landing portnya ada Jakarta, ada Bali, dan lain-lain. Itu tidak dihitung dalam 61.000 ini. Nah, orang ini kalau wisatawan mancanegara ini datang sekitar 3 hari, kemudian belanjanya sekitar 1.200 US dollar per kunjungan. Nah, kalau wisatawan Nusantara itu sekitar 8,2 juta. Itu lama tinggalnya sekitar 2 hari, belanjanya itu 1 juta, sekitar 1 jutaan per hari. Nah, di 2020 wisatawan Nusantara memang sengaja belum kita hitung, karena memang sekarang dari Maret sampai Juni kita betul-betul zero, kita tidak ada pergerakan. Kemudian setelah kita new normal, Juni itu baru mulai. Nah, kalau wisatawan mancanegara 2020 itu Januari sampai Maret kita sudah ada yang datang sekitar 11 ribuan. Nah, maksud kami adalah situasinya betul-betul sulit. Tetapi kami meyakini kalau wisatawan mancanegara kita ikut policy dari pemerintah pusat. Jadi begitu sekarang misalnya belum ada pesawat yang masuk, tentu kita tidak bisa berharap apa-apa. Tetapi kalau wisatawan Nusantara sekarang sudah mulai masuk, sudah ada mulai pergerakan, hotel-hotel okupasinya juga sudah mulai meningkat, objek wisata sudah mulai ramai, kemudian produk-produk aircraft sudah mulai ada transaksi ekonomi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekarang kami pikir kalau kita ambil total sampai akhir tahun, wisatawan mancanegara mungkin akan terpengaruh banyak, tetapi wisatawan mancanegara terpengaruh banyak, wisatawan Nusantaranya mungkin akan sedikit berkurang dari 2019. Gitu, Kori. Lalu langkah-langkah apa saja Pak yang dilakukan Dinas Pariwisata untuk mengembangkan pariwisata Sumbar?
Oke, jadi kalau hubungannya dengan pandemi ini sebetulnya kita ini ya seperti blessing in disguise ya. Artinya apapun itu kita harus lihat secara positif. Kalau ada pandemi ini biasanya kita jadi apa ya saling saling introspeksi, saling mawas diri. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan sekarang kalau based on pandemi, yang pertama itu kita makin intensif melakukan koordinasi dengan kabupaten kota. Jadi artinya kawan-kawan kabupaten kota, 19 kabupaten kota itu betul-betul merasa sekarang kita harus bersatu dengan provinsi, karena memang kita provinsi nggak punya wilayah, tapi 19 kabupaten kota lah letak objek, letak atraksi, dan lain-lain. Jadi ada koordinasi yang semakin intens dengan kawan-kawan kabupaten kota. Yang kedua, ada koordinasi yang makin intens juga dengan kawan-kawan Pentahelix. Ada hotel, ada travel agent, dan lain-lain. Karena memang orang nggak banyak datang, kita juga tidak melakukan promosi dari sisi pemerintah, kita tidak melakukan berbagai regulasi, jadi akhirnya kita makin sering berdiskusi. Nah, dua hal itu sekarang akan menjadi penyatuan resources atau sumber daya, baik dari kita pihak pemerintah dengan 19 kabupaten kota, dan dengan Pentahelix. Nah, Pentahelix yang baru saja menurut kita sadari potensinya adalah kawan-kawan kampus, akademisi. Oh, itu luar biasa, Kori. Di Padang ada beberapa kampus, UNAN itu adalah kampus tertua di Pulau Jawa. Nah, sekarang kita memanfaatkan kerjasama dengan kampus-kampus itu untuk mengkaji setelah pandemi ini kemana orientasi pariwisata Sumatera Barat harusnya kita bawa. Karena memang pusat sudah bicara tentang quality tourism, kita masih campur-campur antara quality tourism dengan mass tourism. Jadi orang banyak aja, orang banyak tapi belanjanya nggak banyak, juga percuma. Nah, itu beberapa hal yang kita lakukan. Kemudian kita evaluasi capaian kinerja kita. Seperti kami katakan tadi, 61.000 wisatawan mancanegara, kemudian 80% dari Malaysia, sekarang mungkin separuh aja nggak tercapai. Nah, artinya kita akan melihat seterusnya bahwa kita intensif aja masuk pasar penetrasi pasar Malaysia. Kalau sekarang ada sekitar 2-3 negara bagian, besok semua negara bagian akan kita promosi begitu. Nah, kalau misalnya wisatawan Nusantara kita anggap setelah pandemi ini orang takut-takut untuk terbang lama atau terbang 2 kali, nah kita cari aja titik-titik yang ada penerbangan langsung ke Sumbar. Ada 9 titik yang saya hitung, ada Medan, ada Batam, Jambi, Palembang, Bengkulu, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya. Nah, kita intensif saja di 9 titik itu, karena di 9 titik itu pasti ada orang yang wisatawan Nusantara yang pulang ke Padang, yang datang ke Padang, dan juga ada wisatawan mancanegara yang mau extend setelah dia di titik itu sampai ke Padang. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan formulasi kebijakan, kita sudah sampai ke tahap itu, kita hanya akan bermain pada beberapa titik saja, pada beberapa kebijakan saja, kemudian kita lakukan setelah ini promosi-promosi yang lebih efektif, yaitu melalui media sosial dan virtual. Nah, kira-kira langkah pariwisata Sumatera Barat ke depan begitu. Baik, Pak, ini di Sumatera Barat kan sering diadakan berbagai festival dan event internasional ya, diantaranya lomba balap sepeda Tour de Singkarak, event para layang, lalu Fly for Fun in Lake Maninjau, dan juga kejuaraan selancar Mentawai International Pro Surf Competition. Nah, apakah kegiatan ini masih dilakukan sekarang atau berhenti semua karena pandemi, Pak? Unfortunately-nya berhenti, Kori. Jadi memang karena yang pertama kita ada regulasi, ada arahan dari pemerintah pusat, dari kepala daerah bahwa sekarang kesehatan adalah prioritas utama. Jadi kita harus lebih memprioritaskan penanganan COVID-19 lebih awal untuk memproteksi baik 5,5 juta penduduk Sumatera Barat maupun orang yang datang ke Sumatera Barat. Yang kedua, memang kita menyadari bahwa pandemi ini, nah yang namanya virus tidak akan keluar, tetapi kita yang harus menyesuaikan imun kita. Jadi kerumunan memang tidak disarankan sekarang atau sebaiknya dihindarkan. Maka kita dengan bijak memang berdiskusi dengan kawan-kawan di pusat. Kalau misalnya Tour de Singkarak, kita diskusi dengan ISI di pusat, kemudian Fly for Fun Maninjau, kita diskusi dengan organisasi terbang layang, kemudian
untuk surfing kita diskusi dengan institusi surfing yang ada di pusat, dan kita semua sepakat bahwa 2020 kita tidak melakukan event apa-apa, bahkan mungkin event-event yang skala nasional yang sebelumnya juga sudah direncanakan ada di Sumbar yang ada kaitannya dengan pariwisata, ada Penastani, ada berbagai event. Nah, cuma ada satu harapan sekarang karena memang ada event pemerintah yang tetap akan berlangsung di Sumatera Barat, itu MTQ, rencana tanggal 12 besok sampai 20 itu masih tetap akan dilangsungkan. Jadi 2020 kita betul-betul nol event buat pariwisata. Nah, untuk acara tadi Pak, yang akan dilakukan di tanggal 12 ya Pak ya? Ya. 12 November ya. Nanti bagaimana tuh Pak protokol kesehatannya Pak? Jadi itu musabakah tilawatil Quran ya, ada MTQ ya yang akan dilakukan di Sumatera Barat ini kali kedua. Itu kan bergilir di 34 provinsi. Nah, yang pertama itu memang protokolnya sangat ketat. Kita sudah informasikan ke kawan-kawan delegasi dari 33 provinsi lainnya untuk menseleksi peserta yang datang. Jadi artinya peserta yang datang itu betul-betul dilengkapi, diuji terlebih dahulu bahwa memang mereka sudah bebas COVID, sudah dites PCR atau swab testnya. Kemudian selama di sini itu tidak akan ada terlalu banyak penonton, semuanya dilakukan secara virtual. Yang ngaji itu akan berada di venue ngaji, di masjid segala macam, kemudian ditonton oleh peserta lainnya atau penonton lainnya melalui Zoom, baik di hotel, di tempat-tempat lain. Nah, kemudian tidak akan ada aktivitas-aktivitas seperti biasa, karena biasanya yang datang ini kan ribuan, jadi tidak ada tour, tidak akan ada mobilisasi yang terlalu banyak. Nah, venue-nya kita perbanyak, tetapi kemudian kita lakukan secara virtual lebih banyak. Jadi tetap aman ya Pak ya? Insya Allah. Pak, Sumatera Barat tuh yang saya tahu memiliki hampir semua jenis objek wisata alam nih, diantaranya laut, pantai, danau, gunung, dan juga ngarai. Dan pas banget selama pandemi orang-orang mayoritas lebih milih jalan-jalan ke wisata alam gitu ya. Yeah. Nah, boleh disebutkan Pak, laut yang wajib dikunjungi saat kita ke Sumatera Barat, lalu pantai yang wajib dikunjungi, danau, gunung, dan juga ngarai yang wajib dikunjungi mana saja nih Pak? Oke. Jadi kami betul-betul bersyukur bahwa secara tipologi wisata kita termasuk daerah yang relatif lengkap kalau objek wisata alamnya, karena memang kita punya gunung, kita punya dataran tinggi, kita punya gunung berapi, kita punya dataran rendah, kita punya pantai, kita punya pulau-pulau. Nah, kalau kita mulai misalnya dari bawah dulu, pantai. Nah, pantai atau laut, nah kita itu punya yang paling artinya kalau kita search di Google, popularitas yang paling tinggi itu adalah Mentawai. Di situ ada pantai-pantai yang indah, pasti indah, memang karena pulau-pulaunya memang pulau-pulau kecil, mungil, pasir putih, dan lain-lain. Ada macam-macam biota di situ, ada flora faunanya juga. Nah, ada beberapa nama di Mentawai itu yang sangat mudah di search di Google. Ada Makarboni, ada Aloita, ada Awera. Nah, itu saya selalu katakan kepada semua orang, kalau mau melihat popularitas mudah saja, search aja di Google. Nah, ketik itu, nah itu berapa cerita yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian di sekitar Kota Padang ada beberapa pulau kecil. Namanya sekarang kita kampanyekan atau kita promosikan sebagai kawasan Mandeh. Di situ ada beberapa pulau kecil yang sudah ada aktivitas, ada game di situ, ada amenitasnya, ada hotel, ada cottage dan lain-lain. Di situ ada Pulau Siranda, ada Pulau Cubada, Pulau Aksoduo, Pasumpahan, ada beberapa banyak pulau di situ. Nah, itu wajib dikunjungi atau pilihan utama untuk dikunjungi kalau datang ke Sumatera Barat. Kemudian ada di Padang Pariaman, ada pantai yang bagus di seputar Padang Pariaman dan Kota Pariaman, ada Pantai Gandoria, Pantai Kata, dan lain-lain. Di depannya ada 3 pulau yang kira-kira sama dengan Gili di NTB. Ada 3 pulau sejajar, itu Pulau Angsoduo namanya. Dan kemudian ada di ujung salah satu lagi di Air Bangis, ada Pulau Panjang. Nah, itu ada tempat konservasi
penyu yang ada di situ dan itu luar biasa. Nah, kalau danau, rata-rata danau kita besar dan indah dan kemudian ada cerita, ada storytellingnya karena memang ada cerita legenda, ada cerita ilmiah karena terbentuk dari letusan Gunung Merapi. Ada cerita geologinya, ada Danau Maninjau, pasti di situ ada legenda Bujang Sembilan, ada cerita kayak di inilah di Bandung. Kemudian ada Singkara, ada danau di Aceh, danau di bawah. Nah itu unik loh, Kori. Ada danau yang saking berdekatannya itu kayak kembar. Kemudian ada Danau Talang. Nah kalau kita bicara potensi wisata daerah ketinggian yang ekstrim-ekstrim itu kita punya ada 5 sekurangnya gunung vulkanis yang menjadi objek bagi pecinta wisata ekstrim buat trekking, buat climbing dan lain-lain. Dan Gunung Merapi itu sekitar 2.900 itu luar biasa, gunung vulkano yang masih aktif. Ada Gunung Singgalang 2.800 meter DPL, ada kemudian Gunung Talang, ada danau di atasnya. Kemudian ada Gunung Talamau yang masih virgin, ini ada 12 telaga di atas danau tersebut. Nah, kemudian ada Ngarai. Nah, Ngarai ini juga kita bisa lihat popularitasnya. Search di Google ada Ngarai Sianok, ada Lembah Harau, dan yang terbaru itu ada Siloke namanya. Ini Ngarai juga yang terbentuk dari pergeseran kerak bumi sehingga memang samping kiri, samping kanannya itu betul-betul tegak lurus dan itu luar biasa bagi pecinta wisata-wisata ekstrim. Wah, lengkap banget ya Pak ya. Lengkap. Pak Nofrial, pariwisata Sumbar juga dikenal dengan budaya khas seperti Festival Tabuik. Apa ini bisa diceritakan Pak Nofrial? Jadi Tabuik ini menarik. Menariknya yang pertama kalau bagi kami pribadi itu orang yang datang itu jutaan at one time sekali datang karena memang ini adalah suatu pesta atau event yang terjadi karena masuknya Islam ke Sumatera Barat. Jadi ceritanya ini adalah perpaduan antara agama, kemudian budaya, dan kemudian pariwisata. Nah, di Pariaman itu ada suatu event yang namanya Tabuik yang populer atau dibuat sebelumnya untuk memperingati wafatnya salah satu cucu Nabi, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, ada banyak cerita di situ. Husain terbunuh atau wafat waktu perang Karbala. Nah, sekarang masyarakat Pariaman itu membuat semacam ritual untuk mengingat kembali kematian cucu Nabi tersebut, wafatnya cucu Nabi tersebut. Nah, cerita Husain itu dimanifestasikan di dalam bentuk ritual di mana menurut ceritanya cucu Nabi tersebut dibawa oleh salah satu kuda yang punya sayap. Nah, kemudian dicoba divisualkan dengan bentuk itu sekarang. Jadilah dia Tabuik. Nah, Tabuik itu adalah suatu prosesi yang menurut kami ada nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai yang pertama itu adalah kebersamaan. Semua masyarakat Kota Pariaman itu ramai-ramai membuat setiap kampungnya tabuik-tabuik kecil. Dan kemudian pemerintah kota membuat suatu tabuik besar. Nah, kemudian selama 2 hari atau kadang 3 hari itu akan ada pesta tabuik di setiap kampung. Dan pada hari H-nya itu semua kota itu mempunyai dipenuhi oleh arak-arakan tabuik. Ini semacam kalau kesamaannya kira-kira seperti city parade gitu kan, parade sepanjang ini. Dan kemudian ujungnya adalah itu dibawa ke laut karena Pariaman itu adalah kota di pinggir laut, kemudian tabuiknya dibuang ke laut. Nah, dibuang ini tentu juga ada nilai-nilainya, ada nilai-nilai katakanlah cerita untuk membuang segala bentuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak pada tempatnya, yang kemudian ini menjadi semangat baru setelah tabuik itu dibuang dan masyarakat Kota Pariaman beranggapan bahwa dengan melaksanakan prosesi tabuik itu mereka bisa memulai hal yang baru, kehidupan yang baru dengan spirit yang baru setelah pesta tabutnya selesai. Nah, di Pariaman itu pesta tabuik itu dipastikan dihadiri oleh berbagai wisatawan yang datang dan ternyata yang menariknya adalah karena memang Husain bin Ali ini meninggalnya di Karbala yang konon itu adalah di Iran. Itu beberapa tahun terakhir Duta Besar Iran beserta keluarganya juga ikut pesta tabuik di Kota Pariaman.
Begitu ceritanya. Oke, nah kalau kita sekarang beralih ke kuliner, Pak. Ini makanan kesukaan saya nih, rendang. Kan identik banget nih ya, Sumatera Barat identik dengan rendang Padang yang enaknya terkenal di seluruh dunia. Sampai dibuat festival rendang. Nah, apakah festival rendang digelar secara rutin? Masih terus diadakan sampai sekarang, Pak? Masih. Kita akan memelihara ini terus karena sekali lagi rendang itu adalah brand pariwisatanya Sumatera Barat. Jadi sekurangnya kami Dinas Pariwisata menganggap itu adalah brand pariwisatanya. Saya sudah katakan tadi bahwa motif kedua yang paling banyak orang datang ke Sumatera Barat adalah karena makanan. Nah, ini kita jaga karena motif itu adalah pasar, kemudian kita yang menyediakan supply-nya kepada pasar. Nah, salah satu supply-nya adalah rendang. Kenapa kita terus adakan festival rendang? Yang pertama itu adalah untuk menjaga brand positioning kita. Jadi tiba-tiba lucu 2011 kita dipilih oleh CNN, 2017 kita dipilih rendang sebagai makanan terenak. Masa kita tidak menjaga brand positioning rendang di mata wisatawan internasional? Yang kedua, nilainya adalah untuk menjaga pelestarian proses pembuatan rendang. Karena sekarang mungkin kalau seperti yang tua, istri saya, keluarga saya masih bisa bikin, tetapi anak saya mungkin tidak akan berpikir lagi, tidak akan familiar lagi bikin rendang. Lebih baik beli di ini kan, di rumah makan. Karena memang nilainya itu adalah nilai pada prosesnya. Nah, kemudian yang ketiga itu kita memang adakan festival itu pada puncak-puncak waktu pariwisata, biasanya di waktu liburan. Nah, kita sudah adakan setiap tahun oleh berbagai lembaga, kelompok, tetapi Dinas Pariwisata akan selalu mengadakan sebagai puncak festival rendang. Tahun ini pun kita adakan, tetapi memang dengan suatu penyesuaian. Jadi kita baru saja 2 minggu lalu mengadakan festival rendang tanpa penonton, jadi virtual. Kita adakan di Payakumbuh, di salah satu objek wisata di pinggiran sungai, dan kemudian ada sekitar 9 kabupaten kota dan sekitar 15 peserta milenial yang ikut memasak rendang. Nah, penonton nggak kita undang, malah tidak diperbolehkan masuk pada lokasi itu. Tetapi mereka bisa menonton di akun-akun YouTube yang dibuat atau dikemas atau disiarkan oleh sekitar 10 orang YouTuber atau influencer. Itu salah satu capaiannya adalah satu influencer itu bisa punya viewer atau ditonton saat live memasak rendang itu sampai 200.000 orang per satu YouTuber. Jadi saya bilang sambil guyon dengan kawan-kawan, kalau kita undang orang mungkin nggak sebanyak itu yang nonton karena memang pasti kapasitasnya terbatas. Tetapi kalau 10 orang YouTuber influencer masing-masing punya 100.000 aja melihat live live eventnya, itu bisa dilihat oleh sekitar 1 juta sampai 1.500.000 orang pada at one time. Nah, jadi kira-kira begitu nih kita menyiasati kita menyiasati kondisi festival rendang saat ini. Luar biasa ya Pak ya, sampai 1 juta, minimal 1 juta orang yang menonton ya. 1 juta orang. Luar biasa. Pak Nofrial, ini saya juga pernah mendengar permainan Kim. Apa sih ini Pak, bisa dijelaskan? Tahu dari mana Kori? Jadi Kim ini unik ya. Kim ini unik, ada permainan berbasis lagu, musik, dan kemudian kejelian untuk mendengarkan, mencatat. Jadi ini betul-betul sebuah fun game ala Minang yang kemudian menjadi sebuah request kalau ada tamu per kelompok datang, mereka mau disajikan hiburan Kim. Nah, yang pertama itu lagunya. Lagunya boleh lagu apa saja, tetapi liriknya itu pasti ujungnya adalah angka. Jadi liriknya itu ujungnya pasti angka. Satu alunan kemudian ujungnya angka. Nah, kemudian penonton diberikan satu kertas yang berisi angka-angka tersebut, kotak-kotak seperti TTS. Nah, begitu angka-angkanya 5 misalnya, 5 angka berurutan ke samping sama, nah itu namanya game. Selesai. Nah, kalau misalnya 5 ke bawah juga begitu. 5 ke bawah berurutan artinya game, selesai. Nah,
Untuk yang selesai, kemudian diberikan hadiah-hadiah kecil. Hadiah-hadiahnya bisa macam-macam, bisa pokoknya hadiah itu datang dari penonton juga atau dari penyelenggara juga. Nah, keasikannya adalah eh, yang pertama, adrenalin itu akan meningkat kalau begitu melihat angka kita keluar, udah dapat 3 series ke samping, 2-nya nggak dapat. Nah, itu jadi penasaran kan? Atau kira-kira orang yang nggak menyangka-nyangka, tidak punya harapan menang juga, tiba-tiba dengan mudahnya seri kelimanya ke samping atau ke atas dia dapat. Nah, itu exciting banget kan? Exciting banget. Nah, kira-kira Kim itu seperti itu. Memang dulu ada sinyalemen juga katanya ada unsur judi. Saya bilang enggak judi, orang ikhlas kok bawa saya. Kita sekelompok ada 50 orang, kita bawa masing-masing gift, masing-masing hadiah, kemudian kita main ya. Gift-nya buat kita juga, jadi kayak arisan aja. Jadi menurut saya itu juga menarik. Yang penting fun ya Pak ya? Yang penting fun. Pak Nofrial, Sumatera Barat juga terkenal dengan tenun. Ini bagaimana perkembangannya sekarang, Pak? Tenun, kita punya beberapa sentra tenun, tetapi kalau di pandemi pasti semua sektor sekarang ini ya lay down ya, pasti turun, pasti terpengaruh. Tetapi kami pikir sebagai sebuah, sekali lagi, brand, itu tenun-tenun Sumatera Barat masih tetap sebagai barang yang dicari orang di saat wisatawan berkunjung ke Sumatera Barat. Ada sentra tenun Silungkang, misalnya, itu memang untuk biasanya dipakai untuk bahan-bahan pakaian. Pakaian itu ya baju, ya kalau buat ibu-ibu ya dress dan lain-lain. Nah, itu tetap merupakan trademark Sumatera Barat, bahwa setiap orang yang datang ke Sumatera Barat, kemudian lebih-lebih orang Sumatera Barat yang ada di rantau, itu setiap pulang pasti beli tenun Silungkang. Nah, kemudian ada jenis tenun juga yang kita namakan songket. Nah, songket ini di Pandai Sike, di Bukit Tinggi. Nah, ini agak mahal karena memang kerumitan membuatnya, dia masih handmade, bisa siap satu helai itu sekitar 2 bulan. Nah, ini agak mahal. Tetapi sekali lagi ini adalah brand. Bagi ibu-ibu khususnya, nah itu ada ininya juga, ada semacam proud juga, ada semacam kebanggaan. Kamu punya songket apa? Kamu punya songket yang mana? Kira-kira begitu. Nah, ini rasa bangga juga bagi orang Minang. Nah, bagi wisatawan lain, kami pikir mahal ini relatif karena memang kalau disadari bahwa proses pembuatannya memang rumit, ya wajar dong dibeli mahal daripada songket atau yang dibuat dengan mesin atau industri. Nah, ini betul-betul handmade. Nah, apresiasi ke handmade ini sekarang masih terjaga. Kemudian ada beberapa tenun lain, ada di Kubang, Sungayang, dan Halaban, yang menurut kami Sumatera Barat masih bisa menjual tenunan ini dengan kemasan yang menarik. Karena kita bisa menceritakan di situ ada fungsi budaya, ada fungsi sosial, dan ada fungsi ekonominya. Jadi kalau ujungnya adalah ekonomi, kami memang mengatakan Anda setelah dari Sumatera Barat, salah satu oleh-oleh yang pantas untuk Anda bawa untuk dikenang itu adalah salah satunya tenunan atau songket Sumatera Barat. Oke, Pak, ini mungkin ada catatan di Dinas Pariwisata. Seberapa banyak wisatawan mancanegara yang plesiran di Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir? Ini trennya meningkat setiap tahun atau bagaimana, Pak Nofrial? Alhamdulillah meningkat. Dulu di 2016 kita masih punya direct flight dari Singapura, tapi kemudian karena satu dan lain hal, akhirnya hanya ada satu direct flight dari Kuala Lumpur, AirAsia. Nah, peningkatannya itu dulu satu direct flight, sekarang udah 3 sehari. Nah, kalau kita bicara angka-angka, 2016 itu ada 49.686, 2017 ada naik menjadi 56.000 sekian, kemudian 2018 ada 54.000, dan terakhir 2019 ada 61.000. Jadi trennya meningkat terus karena memang ini dekat, lebih cepat dari Jakarta ke Padangnya kalau dari Kuala Lumpur. Dan rata-rata orang Malaysia ada sekitar 3 negara bagian, di situ ada kelompok etnis Minang yang banyak. Malah salah satu negara bagiannya, Negeri Sembilan, itu nenek moyangnya berasal dari Sumatera Barat. Jadi dalam konteks Minang overseas itu banyak yang datang dari Malaysia. Di samping wisatawan lain yang
Dia landing di Malaysia dulu, kemudian baru masuk ke Sumatera Barat. Karena memang lebih dekat juga Pak ya? Lebih dekat. Pak, pertanyaan terakhir Pak Nofrial, apakah saat ini tempat-tempat wisata di Sumatera Barat sudah dibuka untuk umum? Kalaupun sudah dibuka, bagaimana protokol kesehatan yang harus dipatuhi wisatawan, Pak? Jadi sudah dibuka, kita mulai buka itu 1 Juni. 1 Juni itu buka Bukit Tinggi, kemudian 8 Juni ada buka 16 kabupaten kota lain, 29 Juni itu buka semua, 19 kabupaten kota sudah buka. Kita terapkan SOP new normal itu dengan cara yang pertama itu gubernur pribadi rapat dengan kepala dinas Sumatera Barat, kepala dinas pariwisata kabupaten kota dan provinsi Sumatera Barat. Kemudian gubernur rapat juga dengan Pentahelix, dengan ketua-ketua asosiasi. Kemudian kami dinas provinsi membuat SOP payung. SOP payung ini maksudnya karena provinsi tidak punya wilayah, kita bikin SOP akomodasi, SOP objek, SOP transportasi, dan lain-lain. Kemudian kita simulasikan, dan kemudian 19 kabupaten kota mengadopsi SOP kita karena memang dianggap applicable. Kemudian kita juga sudah lakukan berbagai tindakan, misalnya kita pastikan karyawan hotel kita bebas COVID, kita lakukan swab gratis. Wisatawan yang datang kita lakukan swab gratis di bandara. Kemudian setelah itu kita lakukan monitoring kemana-mana. Nah, apa yang ada di SOP itu sebetulnya sama saja dengan kawan-kawan lain, ada 3M, ada ukur suhu, cuci tangan, masker, jaga jarak, dan lain-lain. Tetapi kita yakinkan bahwa sebetulnya objek kita itu pengelolanya harus mengetahui tentang konsep daya dukung. Jadi kalau luasan objeknya itu sekian, setiap orang harus dipastikan punya space satu sama lain 1 meter persegi. Dan kemudian ada tim surveillance yang setiap saat mengingatkan wisatawan bahwa Anda harus pakai masker, harus cuci tangan, Anda jangan menyentuh sembarangan, dan lain-lain. Itu timnya dibentuk oleh kabupaten kota. Dan kemudian jam bukanya kita awasi, jangan sampai bukanya sampai malam, karena kalau malam itu puskesmas sudah tutup, rumah sakit sudah tutup, artinya layanan kesehatan objek wisata harus dibuka sesuai dengan jam layanan kesehatan. Nah, yang terakhir itu ada ambulan, ada alat mobilisasi sarana prasarana kesehatan yang siap setiap saat di objek-objek wisata kita. Oke, baik Pak Nofrial, terima kasih Pak untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu Pak Nofrial. Terima kasih Kori, terima kasih semua. Baik, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Bapak Nofrial, Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.